dihitung berapa jumlah sholat yang tertinggal. Ya Allah Ustazah, nggak ingat Ustazah ada berapa jumlah sholat yang kutinggalkan. Memang terbagi lagi menjadi dua. Ada dia jelas, ada dia yang tidak jelas. Jelas ini artinya kita ingat berapa jumlah sholat yang kita tinggalkan. Yang nggak jelas ini kita nggak ingat berapa jumlah sholat yang kita tinggalkan. Yang jelas yang ingat, rasa-rasanya Ustazah 10 sholat Ustazah yang kutinggalkan. Maka kodoklah 10-10-nya ya. Kalau nggak jelas, nggak ingat, gimana Ustazah cara hitungnya? Cara hitungnya Ustazah akan beritahukan ya. Anggaplah 10 tahun dari setelah kita balik ya. 10 tahun dari setelah kita balik. 2 tahun kita benar-benar nggak sholat. 2 tahun benar-benar nggak sholat. 8 tahun sholatnya kadang-kadang. Kadang sholat, kadang enggak. Kadang-kadang lah. Maka 10 tahun dikali 5 kali 365 hari. Kadang-kadang ini dianggaplah tidak ada ya, karena susah menghitungnya. 10 tahun kali 5 kali 365 hari. Dapat berapa ayah, bunda, abang, kakak? Dapat berapa? 18, kalau nggak salah 18.250 sholat sudah kita tinggalkan. Ini banyak atau banyak banget ayah, bunda, kakak? Coba komen. Ini banyak atau banyak banget nih? 18.250 sholat sudah ditinggalkan. Ini banyak atau banyak banget ayah, bunda, kakak? 18.250 sholat ini banyak atau banyak banget? Super banyak banget. Ini masih cerita 10 tahun ya Allah. Belum cerita 15 tahun sholat yang sudah ditinggalkan, belum cerita 20 tahun, belum cerita 25 tahun. Ya Allah Ustazah, banyak sekali ternyata sholat yang sudah kutinggalkan. Ya Allah, banyak banget Ustazah. Maka kata para ulama ya bunda kakak, mereka bilang apa? Penuhkan waktu kita untuk kodok sholat banyak tertinggal tadi. Penuhkan waktu untuk kodok sholat yang sudah banyak tertinggal tadi. Maksudnya gimana itu Ustazah? Setelah sholat zuhur kita kodoklah zuhur kita itu. Setelah sholat asar kita kodoklah asar kita itu. Setelah sholat maghrib kita kodoklah maghrib kita itu. Istiqomah kita lakukan ini insya Allah ya, yang 18.250 sholat ini akan terselesaikan ya. Jadi kita tunaikan ya, habis sholat zuhur kodok zuhurnya, habis sholat asar kodok asarnya, habis sholat maghrib kodok maghribnya. Begitulah seterusnya sholat 5 waktu ini langsung dibuat seperti itu ayah bunda bapak. Insya Allah yang 18.250 sholat ini akan terselesaikan ya. Caranya sama seperti sholat fardu, rokatnya sama, niatnya pun sama. Kalau mau ditambah kodok andillahi ta'ala boleh, itu sunnah hukumnya ya. Pernah dengar nggak ayah bunda bapak? Ada dia orang yang mau bertaubat kan, dia mau bertaubat, dia malah sibuk pergi ke majelis zikir, sibuk dia berzikirnya 1000 kali, sibuk berzikir 5.000 kali. Ya Allah, kalau ada orang yang sepertinya ya bunda kakak, ketahuilah dia sedang ditipu oleh syaitan. Kenapa Ustazah? Karena dia telah mengabaikan untuk kodok sholat yang banyak tertinggal. Dia sibuk berzikir, dia nggak mengganti kewajibannya, mengganti sholat yang banyak tertinggal tadi. Maka ketahuilah dia sedang ditipu oleh syaitan. Berarti nggak boleh berzikir Ustazah. Boleh berzikir, tapi tunaikan dulu kewajiban kita ayah bunda abang kakak ya. Dalam fase kehidupan kita ayah bunda kakak, betul nggak nih Ustazah bilang, kita kan awalnya kan nggak sholat kan, alhamdulillah Allah kasih hidayah sama kita ya kan. Kita mulai sholat, kita mulai menjaga sholat 5 waktu ya, kita mulai kodok sholat kita ayah bunda abang kakak. Tapi ayah bunda abang kakak, sholat 5 waktu kita nggak diterima sama Allah, kodok kita nggak diterima sama Allah. Kenapa coba? Kenapa sholat 5 waktu kita nggak diterima sama Allah? Kenapa kodok kita nggak diterima sama Allah? Kenapa? Karena ada kesalahan yang kita buat dalam sholat yang mengakibatkan sholat kita tidak sah, batal, atau bahkan haram. Ya Allah, apalagi nih Ustazah, ada kesalahan yang kita buat ayah bunda kakak dalam sholat yang mengakibatkan sholat tidak sah, batal, atau bahkan haram. Jangan-jangan ayah bunda kakak selama ini kita sholatnya 35 tahun tapi sholatnya nggak diterima sama Allah. Ya Allah Ustazah, nggak mau Ustazah. Ayah bunda kakak ada nggak yang mau belajar kesalahan dalam sholat yang mengakibatkan sholat tidak sah, batal, atau haram? Yang mau belajar coba komen mau.
Ada nggak yang mau belajar? Ayah, bunda, abang, kakak. Yang mau belajar coba komen mau. Banyak nggak yang mau belajar? Yang mau belajar coba komen mau. Ustazah akan ceritakan kesalahan dalam sholat ya. Kesalahan dalam sholat yang mengakibatkan nggak perlu screenshot ya. Ustazah akan bagikan catatan ustazah ke dalam grup nanti. Ustazah akan bagikan catatan ustazah ke dalam grup. Maka jangan kemana-mana ayah, bunda, abang, kakak ya. Ustazah akan bagikan catatan ustazah ke dalam grup. Jangan kemana-mana ya. Oke, kesalahan dalam sholat yang mengakibatkan sholat kita tidak sah, batal atau haram. Apa dia ustazah? Ustazah akan beritahu ya bunda, abang, kakak ya. Coba komen angka 1. Ustazah akan masuk ke kesalahan yang pertama. Komen angka 1, kita akan masuk ke kesalahan yang pertama. Ini ramai sekali orang yang suka salah di sini. Banyak sekali orang yang suka silap di sini. Komen angka 1. Kesalahan pada niat. Yang pertama adalah kesalahan pada niat. Banyak sekali orang yang suka silap di sini. Kesalahan pada niat. Siapa yang baca niatnya masih kayak gini? Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat. Siapa yang baca niatnya masih kayak gini? Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat. Ada nggak yang baca niatnya masih kayak gini? Ayah, bunda, kakak. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat. Nah, sambil bantulah tap-tap layar ustazah itu. Kenapa jadi sepi ayah, bunda, kakak ya? Kalau ayah, bunda bantu tap-tap layar, itu pertanda ayah, bunda, kakak mendukung majelis ilmu ini ya. Tap-tap layarnya. Nggak apa-apa sampai pegel pun nggak apa-apa, karena kelak jadi kita akan bersaksi di hadapan Allah bahwa dia pernah mendukung ilmu agama. Kalau ada yang baca niatnya masih kayak gini, maka apa? Sholatnya tidak sah. Tahu nggak kurangnya apa ya bunda, kakak? Tahu nggak kurangnya apa? Karena Allah apa tuh? Tidak sah. Karena apa? Karena tidak menyatakan fardu. Ini pun banyak sekali yang baru tahu kan, tidak menyatakan fardu. Seharusnya gimana ustazah? Sengaja aku sholat fardu zuhur, usolli fardu zuhri, usolli fardu asri. Yang penting harus nyatakan fardunya. Karena kalau tidak nyatakan fardunya, maka sholatnya tidak sah. Ya Allah ustazah, aku baru tahu ustazah. Ya Allah. Ayah, bunda, kakak, ustazah mau tanya nih. Niat itu sebenarnya letaknya di mana ayah, bunda, kakak? Di hati atau di lafaz? Di mana letak niat sebenarnya ayah, bunda, kakak? Di hati apa di lafaz? Di mana letak niat sebenarnya ayah, bunda, abang, kakak? Di hati atau di lafaz? Di mana letak niat? Di hati kah apa di lafaz? Ada yang jawab hati, ada yang jawab lafaz. Sebenarnya di mana letak niat ayah, bunda, abang, kakak? Saya izin minum sebentar ya. Bismillah. Di mana letak niat? Oke. Letak niat itu adalah di hati. Letak niat adalah di hati. Kalau dilafazkan hukumnya adalah sunnah ayah, bunda, abang, kakak ya. Ya Allah ustazah, banyak sekali hal yang aku baru tahu tentang bab niat aja. Kalau nggak nyebutkan fardu, maka sholatku tidak sah. Jangan-jangan ustazah, selama ini aku sholat 35 tahun, tapi sholatku tidak sah. Ya Allah. Tapi ayah, bunda, kakak, ayah, bunda wajib bersyukur sama Allah. Karena hari ini Allah pilih ayah, bunda, kakak untuk duduk dalam majelis ilmu. Yuk semuanya 600 orang komen alhamdulillah. Wujud kesyukuran kita sama Allah. Karena begitu banyak orang Islam yang ada di Indonesia, tapi yang Allah pilih hanya segini aja untuk duduk dalam majelis ilmu. Yuk komen alhamdulillah. Semoga semuanya nanti bisa masuk ke dalam grup ya. Coba komen alhamdulillah, wujud kesyukuran sama Allah. Nanti semoga semuanya bisa masuk ke dalam grup ya. Ustazah akan undang, akan kita detailkan lagi tentang bab sholat kita ya. Buat yang mau aja ya. Semuanya komen alhamdulillah, wujud kesyukuran kita sama Allah. Karena kata Rasulullah apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Bagaimana caranya Allah pahamkan dia? Caranya adalah Allah pilih dia untuk duduk dalam majelis ilmu. Allah pilih dia untuk bertahan dalam majelis ilmu. Begitu banyak tadi orang yang lihat live majelis ilmu ini, tapi tengoklah tinggal segini lagi aja. Ya Allah, tadi beribu-ribu ya, ada 1600-an orang yang nonton, tapi orang pilih yang Allah pilih hanya segini aja.
Semoga semuanya bisa bertahan sampai akhir ayah bunda abang kakak ya. Komen angka 2, Ustazah akan lanjutkan lagi kesalahan yang kedua. Komen angka 2, Ustazah akan lanjutkan lagi kesalahan yang kedua. Ini pun ramai sekali orang yang suka salah di sini. Coba komen angka 2, Ustazah akan masuk kesalahan yang kedua. Ini banyak sekali orang yang suka silap di sini ayah bunda abang kakak ya. Kesalahan dalam takbir. Banyak sekali orang yang suka salah di sini ayah bunda abang kakak ya. Dengarkan ustazah baik-baik ya. Dengarkan ustazah baik-baik. Siapa yang baca takbirnya masih kayak gini? Yang A dia bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang B dia bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ayah bunda abang kakak yang mana? Yang A atau yang B? Yang mana? Coba jawab. Yang A atau yang B? Yang mana ayah bunda abang kakak? Yang mana? Yang A atau yang B? Ada yang jawab yang A, ada yang jawab yang B. Sebenarnya yang mana ayah bunda abang kakak? Yang A kah atau yang B? Ada yang jawab A, ada yang jawab B. La haula wala quwata illa billah ya. Ini pun banyak sekali orang yang suka silap di sini ayah bunda abang kakak. Banyak sekali orang yang suka silap di sini ayah bunda abang kakak ya. Kalau ada yang jawab yang B kalau ada jawab yang B, maka hukumnya adalah haram ya. Kalau ada yang jawab yang B, maka hukumnya adalah haram. Artinya apa ustazah? Dia berdosa. Kenapa ustazah? Karena dia sudah mengubah makna. Emang apa artinya ustazah? Dia mempertanyakan apakah Allah Maha Besar? Tidak boleh dibaca panjang A-nya, walau hanya sekedar 2 harokat saja. Tidak boleh dibaca panjang ayah bunda bakak ya. Kalau lamnya dibaca panjang boleh, kalau A-nya nggak boleh. Dia mempertanyakan nanti artinya apakah Allah Maha Besar. Kalau dibaca panjang A-nya jadi apa artinya berubah, apakah Allah Maha Besar katanya. Dia mempertanyakan apakah Allah Maha Besar. Ya Allah ustazah, aku baru tahu ustazah. Kadang-kadang ku sebut yang B ustazah, kadang-kadang yang A ustazah. Ya Allah, betul lah kata Imam Ibn Ruslan itu, kullu man bighairin ilmin ya'malu a'malahu mardudatan tuqbalu. Setiap orang ayah bunda bakak yang beramal dia tanpa ilmu, kata Allah apa? Amalnya ditolak, amalnya tidak diterima. Ya Allah, amalnya tidak diterima. Maukah ayah bunda abang kakak menghadap Allah dalam keadaan pahala kita 0? Maukah ayah bunda abang kakak menghadap Allah dalam keadaan pahala kita 0? Tentu tidak mau kan ayah bunda abang kakak ya. Tadi kenapa ada orang yang tahu, kenapa ada orang yang tidak tahu? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia, betul? Kita terlalu sibuk dengan apa kerjaan kita ya, kita terlalu sibuk dengan bisnis kita terlalu sibuk apa me time, family time. Ya Allah, kita terlalu sibuk apa ngegosip ya, nonton drama. Ya Allah, sehingga apa kita ngerasa nggak ada nggak ngerasa ada waktu untuk belajar ilmu agama. Ya Allah, seharusnya kita sedih ayah bunda abang kakak. Allah sudah kasih kita begitu banyak kenikmatan, Allah sudah kasih kita sehat, Allah sudah kasih kita rezeki, Allah sudah kasih kita banyak hal. Tapi kenapa kita banyak hal yang kita nggak tahu tentang ilmu agama ini ayah bunda abang kakak. Tapi ayah bunda harus bersyukur sama Allah, karena Allah pilih ayah bunda abang kakak untuk tonton live ini. Bersyukur ayah bunda ya. Maka ayah bunda sudah katakan, sholat itu adalah wajib. Belajar ilmu bab sholat pun adalah wajib, fardu ain wajibnya. Maka carilah majelis ilmu ayah bunda bakak. Carilah majelis ilmu untuk belajar. Carilah masjid-masjid yang ada buat kajian-kajian, datangi masjid-masjid itu ya. Carilah majelis-majelis ilmu untuk belajar tentang ilmu fardu ain ya. Oke, kita masuk kesalahan yang ketiga. Coba komen angka 3. Ustazah akan ceritakan kesalahan yang ketiga ayah bunda bakak. Ini pun ramai sekali orang yang suka tersilap di sini ayah bunda bakak ya. Coba komen angka 3. Ustazah akan masuk kesalahan yang ketiga. Sambil bantu tap-tap layar ustazah itu ayah bunda kakak, dan bantu sebarluaskan majelis ilmu ini agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Hentikan sholat. Dia menghentikan sholat apabila ada yang panggil, lalu sama ragu-ragu, lalu dihentikannya sholatnya. Yang panggil itu entah itu yang panggilnya siapa, suaminya kah ya, atau ayahnya kah, atau ibunya kah. Anggaplah dia lagi sholat fardu kan,
Anggaplah dia lagi sholat fardu zuhur, lalu ibunya manggil, lalu dibatalkannya sholat fardunya. Kalau dibatalkannya sholat fardunya, maka hukumnya adalah haram. Artinya apa? Berdosa. Nggak boleh dibatalkannya sholat fardunya ayah, bunda, abang, kakak ya. Kalau dia sholat sunnah, anggaplah dia lagi sholat sunnah duha, lalu dia dipanggil ibunya, lalu dia menyaut dibatalkannya sholat sunnahnya, maka hukumnya adalah boleh. Sunnah dia menyahut panggilan ibunya. Sampai di sini paham atau tidak ayah, bunda, abang, kakak? Yang paham coba komen paham. Ternyata kalau kita meninggalkan sholat fardu, menghentikan sholat fardu, nggak boleh, haram hukumnya. Siapapun yang panggil ya. Kalau sholat sunnah boleh dihentikan. Yang paham coba komen paham, yang paham coba komen paham ayah, bunda, abang, kakak. Masya Allah, sudah banyak yang paham ya. Nah, selanjutnya yang ragu-ragu. Kita masuk ke yang selanjutnya ya, ke yang ragu-ragu. Misalnya dia ragu-ragu dalam sholat, dia berpikir dan berkata dalam hatinya, ini aku rakaat keberapa ya? Rakaat ketiga atau rakaat keempat? Dia bingung nih, pas dia udah naik berdiri, takbir dia, lalu dia mikir, ini aku rakaat keberapa ya? 3 atau 4? Kalau seperti ini, ayah bunda pilih yang mana? 3 atau 4? Coba komen. Kalau seperti ini, ayah bunda abang kakak pilih yang mana? 3 atau 4 ayah bunda abang kakak? Pilih yang mana? 3 atau 4? Coba jawab. 3 atau 4 ayah bunda abang kakak? 3 atau 4? Apa jawabannya? 3 atau 4? Sambil bantulah tap-tap layar Ustazah itu, jangan sampai sepi ya. Sambil bantu tap-tap layar biar jangan sepi ayah bunda abang kakak. 4 Yutawi. Oke, sudah kasih tahu ya. Kalau ada pilih rakaat yang keempat, maka sholatnya tidak sah. Jadi pilih berapa Ustazah? Pilihlah rakaat yang paling sedikit, yaitu rakaat yang ketiga. Ya Allah Ustazah, banyak sekali hal yang aku baru tahu hari ini Ustazah. Betul ayah bunda abang kakak, banyak sekali hal yang baru kita tahu hari ini ayah bunda abang kakak ya. Emang ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari sebelum kita meninggal dunia. Yang kalau kita nggak belajar 3 ilmu ini, maka kita akan berdosa setiap saat ya. Ada nggak yang mau belajar 3 ilmu ini ayah bunda abang kakak? Yang mau belajar coba komen mau. Ada nggak yang mau belajar 3 ilmu ini? Yang mau belajar coba komen mau. Ada nggak yang mau belajar? Yang mau coba komen mau nggak belajar 3 ilmu apa itu? Kalau kita nggak belajar ilmu wajib ini, maka kita akan berdosa setiap saat ya. Artinya apa? Kita jahil ini nggak ada ilmu. Kalau orang yang jahil, dia akan diazab sama Allah, diazab sebaris dengan orang yang berbuat zina, berbuat judi, dan minum arak. Mau Ustazah? Iya betul, mau. Masya Allah, semuanya mau ya. Ada 3 ilmu ya. Komen mau. Yang mau belajar coba komen mau ya. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari sebelum kita meninggal dunia. Yang pertama dia adalah ilmu tauhid, yang kedua adalah dia ilmu fikih, yang ketiga adalah ilmu tasawuf ya. Ilmu tauhid apa dia Ustazah? Ilmu untuk kita kenal Allah. Sambil bantu tap-tap layar Ustazah itu ya bunda ya. Ilmu untuk kita kenal Allah, ilmu untuk kita apa? Belajar sifat-sifatnya Allah. Itu namanya belajar di ilmu tauhid ya. Kalau fikih, ilmu yang pelajari tentang apa? Bab bersuci ya, bab sholat, bab zakat, itu namanya ilmu fikih. Bab puasa, bab haji umroh, itu namanya di ilmu fikih ya. Kalau ilmu tasawuf apa itu Ustazah? Ilmu untuk kita perbaiki hati kita ya, perbaiki hati kita agar kita tiru akhlak-akhlaknya Rasulullah ya, agar kita terhindar dari sikap ria, sikap ujub ya, sikap hasad dan sikap takabur. Itu namanya di mana? Ilmu tasawuf belajarnya ya. Nggak bisa kita pilih salah satunya aja. Ustazah, aku kan yang penting udah belajar tauhid Ustazah. Percuma kalau kita belajar tauhid tapi kita nggak perbaiki hati kita. Ibarat ini bangunan rumah ayah bunda abang kakak, tidak boleh ada satu aja yang kita pelajari, nggak boleh. Harus ketiga-tiga ini yang harus dipelajari ayah bunda abang kakak ya. Kata Imam Malik, kalau ada orang yang belajar ilmu fikih tapi dia nggak belajar ilmu tasawuf, dia diberi gelar fasik. Kalau dia belajar ilmu tasawuf tapi dia nggak belajar ilmu fikih, dia diberi gelar zindik. Zindik ini apa Ustazah? Zindik ini luarnya nampak Islam tapi dalamnya kafir. Wal yaudzubillah. Kenapa Ustazah? Karena dia apa? Dia baik hatinya, suka dia nolong orang, tapi dia nggak sholat, nggak puasa. Allahu Akbar. Orang ini akan diazab dengan azab yang sangat pedih ayah bunda bang kakak ya.
Kalau orang yang fasik gimana Ustazah? Orang yang fasik ini rajin dia sholat, nggak usah ditanya sholatnya ya. Sholat sunnahnya Masya Allah, banyak sholatnya. Sholat sunnah tahajud, Masya Allah, rajin lah pokoknya sholatnya. Puasanya pun rajin, sampai puasa Daud ya, bolak-balik dia haji umroh. Tapi kalau di hatinya ada rasa ujub ya, hasad, iri, dengki, sombong, maka orang ini akan dicampakkan sama Allah ke dalam neraka. Ya Allah Ustazah, na'udzubillahi min zalik. Ayah bunda abang kakak, Ustazah mau tanya nih ke ayah bunda abang kakak, saat ini usia ayah bunda abang kakak berapa? Coba komen. Saat ini usia ayah bunda abang kakak berapa? Coba komen, berapa usianya ayah bunda abang kakak? Ada yang 25, 26, Masya Allah masih muda-muda. 25, ada yang 40-an, ada nggak yang 60? Ada yang 17, ada nggak yang 60? Ada yang 30, Masya Allah, beragam macam usianya. Ada yang 63, Allah Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ustazah katakan, berapapun usia kita tetap wajib belajar 3 ilmu ini. Yang kalau kita nggak belajar 3 ilmu ini, maka kita akan berdosa setiap saat ayah bunda. Nggak bisa kita dulu, Ustazah aku kan dulu udah belajar ilmu fikih waktu sekolah. Nggak bisa ya bunda, nggak bisa kita cuma belajar pas sekolah aja tentang ilmu fikih. Kita harus belajar juga bab tasawufnya, bagaimana kita tiru akhlaknya Rasulullah agar terhindar dari sikap ria, ujub dan hasad, agar terhindar dari sikap-sikap ini ya. Bagaimana bab tauhidnya, kita harus belajar juga ayah bunda. Nggak cukup kita hanya sekedar belajar di sekolah saja dulu ya, maka kita harus belajar tiga ilmu ini. Siapa yang mau belajar tiga ilmu ini, coba komen angka 1. Siapa yang mau belajar ketiga ilmu ini, coba komen angka 1. Ayah bunda abang kakak mau nggak belajar tiga ilmu ini? Yang mau belajar coba komen angka 1. Ada nggak yang mau belajar ayah bunda abang kakak? Yang mau belajar coba komen angka 1. Yang mau belajar coba komen angka 1. Sekarang kita masuk ke bab sholat dulu ya, ke ilmu fikihnya ya. Bab sholat, mau sudah angka 1. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah ya. Tengok nih, masih ingat nggak bunda? Ayah bunda abang kakak ya, syarat sah sholat ingat nggak ada berapa? Syarat sah sholat itu ada 8 ya. Syarat sah takbiratul ihram, syarat sah takbiratul ihram itu ada 16 ya. Syarat baca al-fatihah itu ada 10. Tasydid dalam surat al-fatihah itu ada 14. Rukun sholat ingat nggak ada berapa? Rukun sholat ada 13. Perkara yang membatalkan sholat ada 14. Siapa yang baru pertama kali lihat nomor-nomor ini, coba komen saya. Siapa yang baru pertama kali lihat nomor-nomor ini, coba komen saya. Siapa yang baru pertama kali lihat nomor-nomor ini, coba komen saya. Ada dia 8, 16, 10, 14, 13, 14. Siapa yang baru pertama kali lihat nomor-nomor ini, coba komen saya. Ini belum semua lagi ya bunda abang kakak ya. Belum tempat wajib tumakninah itu ada 4 ya. Belum lagi unsur sholat itu ada 2 ya. Belum lagi waktu haram sholat itu ada 5 ya. Belum lagi sujud sahwi itu ada 4 ya. Belum lagi anggota sujud itu ada 7 ya. Belum lagi syarat sah sujud itu ada 7. Ya Allah Ustazah, banyak sekali aku yang belum tahu Ustazah. Banyak sekali hal yang aku belum tahu. Ini masih bab sholat ya. Masih cerita bab sholat ayah bunda abang kakak. Banyak sekali hal yang kita belum tahu tentang sholat kita. Tengok nih bab bersuci ya, rukun mandi wajib pun ya kita belum tahu apa dia rukun mandi wajib ya. Rukun wudhu itu apa, syarat sah wudhu ya, syarat sah tayamum ya, lalu apa lagi rukun tayamum kita belum tahu ayah bunda kakak. Bab bersuci pun banyak sekali hal yang kita belum tahu ayah bunda abang kakak ya. Tengok nih tentang mandi wajib ya. Anggaplah ini gambar orangnya Ustazah ya. Anggap ini gambar orang, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Tahu nggak cara mandi wajib yang benar gimana ayah bunda bakat? Cara mandi wajib yang benar bukan diguyur-guyur aja ya, tapi caranya adalah ya Allah banyak banget, benar banyak banget ayah bunda bakat yang belum kita tahu ya. Cara mandi wajib itu tahu nggak? Bukan diguyur-guyur ya, bukan guyur-guyur mandi, bukan. Cara mandi wajib seperti mandi wajibnya Rasulullah adalah dibasuh sebelah kanan depan 3 kali. Basuh sebelah kanan depan 3 kali, baru basuh sebelah kanan belakang 3 kali. Lalu basuh sebelah kiri depan 3
3 kali, basuh sebelah kiri depan 3 kali, baru setelah itu basuh sebelah kiri belakang 3 kali. Ini pun baru tahu kita. Selama ini udah berapa tahun kita mandi wajib ayah bunda. Banyak sekali hal yang belum kita tahu ternyata. Ya Allah, banyak sekali hal yang belum kita tahu. Jangan-jangan selama ini kita tengah membiarkan diri kita dalam keadaan jahil. Ya, jahil ini apa dia ustazah? Jahil ini tidak ada ilmu ayah bunda abang kakak ya. Tidak ada ilmu. Sebentar ustazah kecilkan dulu sedikit lagi ya. Jahil ini tidak ada ilmu. Kalau jahil kata Rasulullah wafat dia diberi gelar apa? Diberi gelar fasik. Orang yang fasik ini ayah bunda abang kakak kalau dia mati dia akan kalau kita meninggal dalam keadaan fasik kita akan diazab sebaris dengan orang yang berbuat zina. Ya Allah, diazab sebaris dengan orang yang berbuat judi, diazab sebaris dengan orang yang minum arak walaupun nggak pernah berbuat zina, walaupun nggak pernah berbuat judi, walaupun nggak pernah minum arak. Kalau kita meninggal dalam keadaan fasik maka kita akan diazab sama seperti orang-orang ini ayah bunda abang kakak. Naudzubillahi min zalik. Tentu tidak mau kan ayah bunda abang kakak kan. Ustazah yakin ya ada 400 orang lagi yang tersisa ini. Pasti Allah pilih dia untuk berubah. Betul atau tidak ayah bunda abang kakak? Betul atau tidak? Yang masih hadir dalam live ustazah, pasti Allah pilih dia untuk berubah. Betul atau tidak ayah bunda abang kakak? Pasti Allah pilih dia untuk berubah. Betul atau tidak? Karena kata Rasulullah apa? May yuridillahu bi khairan faqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan kepadanya, Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Bagaimana caranya Allah pahamkan dia? Caranya adalah Allah pilih dia untuk duduk dalam majelis ilmu. Betul ustazah. Pasti Allah pilih untuk berubah ya. Oke, yuk semuanya kita berubah ya. Bismillah ya, kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semuanya yuk komen. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu wajib. Coba komen kayak gini. Ini bisa jadi doa ya. Selesaikan 3 ilmu wajib. Ini mana tahu jadi doa ya. Jadi doa buat kita ya. Azam tahun ini, azam 2025 selesaikan 3 ilmu wajib. Kalau kita nggak selesaikan 3 ilmu wajib itu ayah bunda bakal kita akan berdosa setiap saat ayah bunda bang kakak ya. Maka kita harus berazam sama Allah. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu wajib ya. Coba komen azam 2025 selesaikan 3 ilmu wajib ya. Ustazah akan undang ya 15 orang saja untuk masuk ke dalam grup ustazah ya. Ustazah akan ajarkan detail. Yang mau aja, yang susah cari apa 3 ilmu ini di tempatnya ya, silakan boleh masuk ke dalam grup ustazah. Kalau ada di masjid-masjid dekat rumahnya ngajarin 3 ilmu ini, silakan boleh belajar di masjid. Ustazah pilih buat orang-orang yang mau aja, yang susah dia nyari apa tentang 3 ilmu ini di majelis-majelis dekat rumahnya. Ustazah akan undang dia ke dalam grup ya. Coba komen azam 2025 selesaikan 3 ilmu wajib ya. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu wajib. Kita akan ajarkan kepada ayah bunda abang kakak. Tahu nih syarat sah takbiratul ihram ada 16. Tengok nih poin ke-6, tidak memanjangkan bacaan pada huruf hamzah dalam kalimat Allah. Banyak sekali orang yang suka tersilap di sini. Poin ke-16, mengakhirkan takbiratul ihram umum selepas takbiratul ihram. Banyak sekali orang yang suka silap di sini ayah bunda bakal ya. Ustazah akan undang 15 orang saja. Coba komen tadi ya, azam 2025 selesaikan 3 ilmu wajib ya. Ustazah akan buatkan dia grup ya. Ustazah akan pilih 15 orang saja yang betul-betul dia mau belajar, dia ngaku nggak pintar, dia mau berubah, dia betul-betul mau belajar ya. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu wajib ya. Kita akan ajarkan juga syarat sah baca surat Al-Fatihah ada 10. Kalau nggak benar aja bacaan Al-Fatihahnya, kalau nggak lakukan salah satu ini aja, maka apa? Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau Al-Fatihah tidak sah, maka sholatnya tidak sah ya. Tasydid dalam surat Al-Fatihah ada 14. Tengok nih ayah bunda bakal salah-salah tasydidnya aja bisa terubah maknanya. Kalau terubah maknanya maka Al-Fatihahnya nggak sah. Kalau Al-Fatihah nggak sah maka sholat kita tidak sah. Ya Allah, tempat mengangkat tangan pun ada 4. Bukan sembarang kita mengangkat tangan ya. Ada tempat mengangkat tangan itu ada 4 tempatnya ya. Syarat sah sujud itu pun ada 7. Tasydid dalam tahiyat ada 21. Ya Allah, banyak sekali nih ayah bunda bakal yang mau kita pelajari ya. Sebab sujud sahwi itu ada 4 aja sebabnya ya. Kenapa orang pada sibuk buat sujud sahwi padahal ada 4 aja sebabnya ya. Sunnah abad itu ada 7. Kita akan detailkan lagi perkara yang batalkan sholat. Tengok nih ada 14 detail kita akan ajarkan ayah bunda bakal ya. Bab bersuci, sholat, jenazah, zakat, bab puasa. Ya Allah, bagaimana seperti Rasulullah sholat kita akan ajarkan ya. Tengok nih syarat istinja menggunakan batu kita akan ajarkan
ajarkan ya. Fardu wudhu kita akan ajarkan, perkara yang menyebabkan mandi wajib juga kita akan ajarkan, perkara yang membatalkan wudhu, rukun mandi wajib akan kita ajarkan, sebab yang dibolehkan tayamum akan kita ajarkan ya, syarat sah tayamum, rukun tayamum, masya Allah banyak sekali akan kita ajarkan. Benda najis yang berubah menjadi suci ya, keuzuran sholat, syarat sah sholat ya, rukun sholat, detail pokoknya tentang bab suci, sholat, jenazah, zakat, bab puasa seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ustazah pengen yang 15 orang tadi juga hatamkan bab tauhid sama tasawufnya, maka Ustazah punya buku yang kedua ya, kita akan ajarkan kepada 15 orang tadi bagaimana cara meninggalkan maksiat zohir, bagaimana cara meninggalkan maksiat batin pun akan diajarkan ya. Lalu tengok nih, ternyata adab-adab berwudu ada 24. Siapa yang baru tahu? Ternyata adab-adab berwudu ada 24. Yang baru tahu coba komen baru tahu. Yang baru tahu coba komen baru tahu. Tengok nih, kalau kita baca doa ini setelah kita berwudu, maka Allah akan bukakan kepada kita 88 pintu surga dan kita boleh pilih masuk ke dalam pintu surga manapun. Tengok nih, masukkan air ke dalam hidung, ada doanya. Ya Allah, ciumkanlah akan hidungku ini, bawangi surga sedang Engkau ridho kepadaku, ada doanya. Basuh muka pun ada doanya. Ya Allah, putihkanlah wajahku ya. Kita akan ajarkan 24 adab-adab berwudu seperti berwudunya Rasulullah, 14 adab-adab mandi wajib seperti mandi wajibnya Rasulullah, lalu kita akan ajarkan adab-adab bertayamum ya, adab-adab masuk masjid, dan yang lebih penting kita akan ajarkan 52 adab-adab sholat seperti sholatnya Rasulullah. Tengok nih poin 48, mengisyaratkan dengan telunjuk jari yang kanan ketika menyebut ilallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita lihat telunjuk jari kita sampai salam. Banyak orang yang gak lakukan itu ayah bunda bapak ya. Tengok nih poin ke-28, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ardi wa syi'ta min syai'in ba'du. Kalau kita baca doa ini, maka 30 malaikat akan mendoakan kita berebut-berebut. Ya Allah, 3 ilmu ini akan kita pelajari dalam 2 kitab ayah bunda bapak ya. Siapa yang sudah siap? Coba komen siap. Siapa yang sudah siap coba komen siap. Ustazah akan buatkan dia grupnya, lalu Ustazah akan bagikan dia 2 buah kitabnya. Dapat dia kitabnya. Siapa yang sudah siap coba komen siap. Siapa yang sudah siap coba komen siap. Dalam grup ini pun ada guru-gurunya, spesial sekali ayah bunda, bukan Ustazah, guru-gurunya Ustazah yang lebih bersanad, yang keilmuannya lebih banyak dari Ustazah akan mengajarkan ayah bunda kakak. Maka ada belajarnya. Ya, ada belajarnya ayah bunda ya. 3 bulan belajarnya online. Ya Allah, mau sekali Ustazah, susah aku cari kayak gini di dekat rumahku Ustazah. Betul lah ya bunda, di sini 3 bulan belajarnya online. Spesialnya lagi belajarnya di ujung minggu. Nggak usah khawatir, yang punya kerjaan, yang punya bisnis nggak usah khawatir, belajarnya di ujung minggu sebanyak 24 sesi. Spesialnya lagi 15 orang ini boleh invite 1 keluarga besarnya, boleh dia undang ke dalam grup 1 keluarga besarnya. Masukkan ayahnya, masukkan ibunya, masukkan suaminya, istrinya, anak-anaknya, cucunya, menantunya, ponakannya, mertuanya. Masukkanlah semuanya tuh. Kalau satu keluarganya ada 50 orang, masukkan ya 50 orang itu ke dalam grup boleh. Yang terpenting masukkan anak-anak kita itu ayah bunda bang kakak. Sekarang akhir zaman, susah kita untuk didik anak-anak kita. Kita akan ajarkan ke mereka adab-adab kepada kedua orang tua. Kita akan ajarkan ke mereka adab-adab kepada kedua orang tua. Masukkan mereka ya. Lalu kalau ketinggalan live-nya gimana Ustazah? Tenang, kalau ketinggalan live-nya akan dapat rekaman belajarnya. Lalu seperti janji Ustazah tadi, akan dapat catatan-catatannya juga ya, yang lebih lengkap, yang lebih detail dari catatan Ustazah tadi. Masya Allah, banyak sekali fasilitasnya Ustazah. Ada grupnya, ada guru-gurunya yang lebih berpengalaman, yang lebih berilmu. Dapat kitabnya untuk hatamkan ketiga ilmu. Belajarnya online ya, 24 sesi selama 3 bulan. Boleh invite 1 keluarga besarnya banyak-banyak. Masukkan semuanya, dapat rekaman, dapat catatan ya. Ini untuk ilmu agama ayah bunda abang kakak ya. Untuk ilmu-ilmu yang lain aja kita belajarkan ilmu bayarkan ilmu bisnis, ilmu ini, ilmu itu. Untuk ilmu agama pun ada sedikit iurannya ya bunda abang kakak ya. Untuk siapa iurannya Ustazah? Bukan buat Ustazah ya. Iurannya untuk guru-guru kita ini ya bunda abang kakak. Siapa yang masih ada iuran, dia masih semangat, coba komen semangat. Siapa yang masih semangat kalau ada iuran, coba komen semangat. Siapa yang masih semangat kalau ada iuran, coba komen semangat. Iurannya sedikit aja ya bunda bapak ya, bukan 1 juta, bukan 2 juta, bukan 500.000. Iurannya hanya 200.000 saja untuk seumur hidup. Boleh dia masukkan 1 keluarga besarnya seumur hidup. Misalnya dia belajar bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, boleh gabung lagi bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh. Gak usah bayar lagi, bayarnya sekali aja. Boleh gabung lagi bulan ke-8, bulan ke-9, bulan
ke-10 nggak usah bayar. Boleh gabung lagi bulan ke-11, 12, 1 sampai tahun berikutnya nggak usah bayar. Bayarnya sekali aja untuk seumur hidup, dapat catatan, dapat rekaman, boleh invite satu keluarga besarnya. Kalau keluarganya ada 100 orang pun boleh dimasukkan semuanya. Belajarnya bukan 3 bulan tapi seumur hidup ya, tapi sebanyak 24 sesi. Boleh ganti-ganti gurunya, boleh setiap bulan diulang-ulang terus, boleh. Dapat lagi kitabnya, ya Allah, dapat guru-gurunya, ada rujukan guru-guru sampai mati. Ada persoalan apapun boleh ditanya sama guru kita itu, dapat grup supportnya. Hanya untuk 15 orang saja ya, hanya untuk 15 orang saja. Yang sudah siap coba komen angka 1. Yang sudah siap coba komen angka 1, ayah, bunda, abang, kakak. Hanya untuk 15 orang saja. Yang sudah siap coba komen angka 1. Sebenarnya Ustazah punya 2 buah paket, ayah, bunda, bakal lihat ya biar nggak salah ya. Paket yang pertama, paket 200.000 untuk 1 kitab ya, untuk 1 ilmu. 200.000 untuk 1 kitab, untuk 1 ilmu. Ini dia kitabnya ya, bab bersuci, sholat, jenazah, zakat, puasa ya. Tambah ini, tengok nih, untuk 2 kitab kira-kira berapa nih? Untuk 2 kitab 3 ilmu kira-kira iurannya berapa lagi nih? Iurannya hanya tambah 50.000 lagi aja, sangat-sangat murah ya. Bukan 1 ilmu harganya 200.000, bukan. Jadi kali 3 600, bukan. Hanya 250.000 aja. Tambah 50.000 lagi dapat paket spesial ya. Bayarnya sekali aja untuk seumur hidup. Boleh invite 1 keluarga besarnya. Masukkan 1 keluarga besarnya. Kalau keluarga besarnya ada 60 orang, masukkan semuanya. Kalau keluarga besar ada 100 orang, masukkan